Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya, pejuang P3K? Mari tetap semangat mempersiapkan diri untuk menghadapi tes P3K nanti. Walaupun sekarang belum terbuka pendaftarannya alias diundur lagi, tapi kita harus tetap semangat belajar ya teman-teman. Tidak ada hasil, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Baik, sekarang kita sudah berada di part 2 untuk soal guru kelas. Sekarang saya fokus ke bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kita lanjut ke IPA misalnya dan sebagainya. Oke, ini persiapan tes untuk guru kelas bagi teman-teman nanti yang linear untuk memilih guru kelas ya. Tapi sebelumnya saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan saya bisa tetap semangat dalam berbagi soal-soal P3K, sharing, diskusi bersama teman-teman di sini. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jadi silahkan dijawab dulu teman-teman. Saya akan kasih jeda waktu kisaran 1 sampai 5 detik. Setelah itu kita lanjut. Atau kalau teman-teman merasa kurang, bisa di-pause dulu videonya. Nanti setelah dijawab baru dilanjut. Kalau bisa ditulis di kertas berapa yang benar dan berapa yang masih salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, dia termasuk bervariasi ini. Nah, setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama ada idiolek atau ragam bahasa yang bersifat perorangan ya. Kemudian dialek, yaitu variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu ya. Selanjutnya 3 ada ragam, kemudian yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Oke, mudah-mudahan dipaham ya pembahasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya. Ketika menulis puisi, fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, B. fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, E. fungsi kontrol sosial. Oke, jadi jawabannya adalah A ya, yaitu fungsi ekspresi. Ya, fungsi ekspresi. Maaf, saya lupa enter tadi di sini. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama itu fungsi informasi, yaitu bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Selanjutnya fungsi ekspresi, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara. Selanjutnya fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat.
Yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial. Maaf, saya matikan dulu data seluler saya, mengganggu ya. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial, berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah fungsi ekspresi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan sejumlah kata, bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Dia termasuk semantik. Ini dia fase-fasenya. Perkiraan umur, ada fase pemerolehan bahasa, ada kemampuan anak ya. Di umur 0 hingga 2 tahun namanya fase fonologis ya. Anak-anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Kemudian di umur 2 hingga 7 tahun, fase sintaksis, anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Kemudian 7 hingga 11 tahun, di umur 7 hingga 11 tahun, namanya fase semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat, juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Seperti itu. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata nyanyian terdiri atas A. 8 fonem, yaitu N, Y, A, N, Y, I, A, N, nyanyian. Kemudian B, maaf ini double, B. 6 fonem, yaitu nya, A, ny, I, A, N. Kemudian C. 6 fonem juga, yaitu nya, ini ada ditulis simbol seperti ini ya. Kemudian A, kemudian nya lagi, kemudian I, kemudian A dan N. D. 4 fonem, yaitu nya, A, ini ya dia tidak hitung ya, I dan N. E. 3 fonem, yaitu nya, nyi, dan an. Saya kasih 5 detik ya. Oke, ini dia pembahasan C. 6 fonem ya. Jadi jawabannya C. 6 fonem, yaitu ada ini N yang ada tanda di atasnya yang bisa dibaca nya, nyanya, y, n, y ya. Kemudian A, kemudian nyin, nya lagi nih, ada nya lagi, ada I, A, N ya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna ya. Jadi fonem itu tidak mempunyai makna. Yang ini dia tidak mempunyai makna. Fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata ya. Nanti fonem-fonem ini digabung baru bisa menjadi
makna, baru bisa menghasilkan makna, yaitu kata ya. Kemudian yang memang berunsurkan fonem-fonem ya. Jadi kata itu berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem nya, a, nya, i, a, n ya. Nyanyian. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Ya, ini dia pembahasannya. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata-kata lebih dan sangat adalah kata terlantar, karena terlantar termasuk kata kerja. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, E. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya, sepatu baru. Ini dia penjelasannya. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa ya. Jadi setelah fonem ada kata, kemudian setelah kata ada frasa. Ya, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat, dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata frasa, memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat ya. Jadi frasa itu sudah bisa berdiri sendiri menjadi kalimat ya. Kalimat itu kan adalah gabungan dari dua kata atau lebih ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau teman-teman belum paham atau lupa ya, saya yakin yang jurusan bahasa Indonesia ataupun yang jurusan PGSD pasti paham akan hal ini ya. Ini ayah pergi itu dia masih belum bisa berdiri sendiri, dia masih butuh tambahan kata ya. Jadi dia belum termasuk frasa ya. Gitu saja intinya. Frasa kalau mau gampang bilang saja dia tidak bisa berdiri sendiri. Nih, ayah pergi, mau pergi kemana itu harus dilanjut ya. Bapakku guru ini juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini harusnya bapakku guru di salah satu sekolah, atau bapakku guru mengaji misalnya ya. Atau bapakku guru bahasa Indonesia, itu baru bisa jadi frasa. Sepatu baru ya, sepatu baru bisa ya. Aldo mahasiswa, kalau Aldo mahasiswa seharusnya ada kata seorang di sini ya untuk menjadikannya sebuah frasa ya. Ada kata seorang. Adik menangis ya, adik menangis juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Bisa jadi kenapa bisa menangis, kemudian menangisnya karena apa itu ya. Jadi masih belum bisa berdiri sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa posting lebih panjang lebar lagi tentang frasa ini ya, karena masih banyak teman-teman yang masih bingung atau lupa misalnya.
Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Takutnya nanti kalau terlalu panjang agak bosan. Kita akan update terus. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Semoga nanti dimudahkan kelulusannya di P3K. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.